Berikutnya kemudian orang-orang yang mahram dengan kita sebagai laki-laki maksudnya adalah wal amatu, yaitu bibi, tapi bibi ini dari jalur bapak kita. Karena memang dalam susunan bahasa Arab, bibi dari jalur bapak dengan bibi dari jalur ibu itu dibedakan bahasanya. Kalau bibi dari jalur ibu dibahasakan dengan kholah, tapi kalau bibi dari jalur bapak dibahasakan dengan ammah. Nah, seandainya kemudian kita punya bibi, yang mana bibi ini dari jalur bapak kita, artinya kita punya bapak kita ini punya saudara perempuan, maka ini kan tetap kita panggil sebagai bibi. Nah, bibi yang seperti ini, selama itu masih satu darah dengan bapak kita, maka dia termasuk orang-orang yang haram untuk kita nikah. Karena haram untuk kita nikah, maka hukumnya ketika kita bersentuhan kita tidak batal wudu. Ketika kita melihat auratnya itu diperbolehkan selama itu bukan antara pusar hingga lutut. Dan juga ketika kita berkholwah, bercakap-cakap berduaan dalam satu ruangan, itu juga hukumnya adalah boleh selama tidak ada syahwat dalam memandang, tidak ada syahwat dalam berkholwah. Bibi yang dalam hal ini maksudnya adalah hakikatan au bitawassutin. Entah itu bibi secara langsung, artinya adalah saudari perempuan dari bapak kita, atau ada tawasutnya, ada penengahnya, ada penyalurnya, tidak secara langsung. Seperti apa? Seperti bibinya bapak kita. Jadi kita punya bapak kita ini punya bibi, punya bibi dari bapaknya. Jadi berarti kalau orang Jawa mengistilahkan dengan bulik juga atau mbahlik, ya. Orang Jawa mengistilahkan dengan mbahlik, ya. Di mbahlik ini ketika masih satu darah dengan mbah kita, satu darah dengan bapak kita, maka itu juga hukumnya adalah mahram dengan kita semuanya. Beda lagi kalau misalkan mbahlik atau bibi kita itu bukan satu darah. Artinya berarti bibi ini adalah ipar. Kita punya paman laki-laki, lalu paman laki-laki kita ini punya istri yang dari orang lain, ya, yang bukan satu darah dengan kita. Maka bibi yang istrinya paman ini sudah bukan mahram dengan kita. Karena bukan mahram, sehingga ketika kita bersentuhan kita juga batal wudu, kita juga diharamkan untuk melihat auratnya, juga diharamkan untuk berkholwah dengan beliau dalam berduaan dalam satu ruangan. Nah, ini penting untuk kita perhatikan supaya kita lebih berhati-hati dalam bermuamalah, bersosial dengan keluarga kita sendiri, dan mudah-mudahan keluarga kita semuanya senantiasa dibarokai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.